Um, First, I want to say terima kasih for the supporters that come. Fantastic, amazing environment. Was the extra energy today from outside to inside for the players. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memuji perjuangan pemainnya ketika bermain imbang 2-2 dari Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Senin 2 Maret 2026 malam kemarin. Ia menilai tim tampil pincang menghadapi Persib yang status pemuncak klasemen. Persebaya laga ini bermain tanpa striker murni akibat dua striker asingnya Mihailo Perovic dan Bruno Paraiba cedera. Untuk informasi lengkapnya, sudah dihimpun rekan kami Hairul Amin, wartawan Harian Surya. Rekan Hairul Amin, silakan informasi selengkapnya. Baik rekan Justina Tribuners dimanapun berada, pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberi pujian kepada perjuangan pemainnya meski hanya bermain imbang 2-2 atas tamunya Persib Bandung. Sebab di atas kertas Persebaya memang tidak diunggulkan menghadapi pemuncak klasemen, juga situasi Persib datang dengan modal 6 kemenangan beruntun laga sebelumnya. Namun dengan kekuatan tidak full tim, Persebaya bisa menahan imbang Persib Bandung. Situasi sulit Persebaya semakin terasa karena tampil tanpa striker murni karena dua striker asing masih dalam cedera, juga satu pemain lokal yang biasanya menjadi striker Malik Lisabdi juga masih mengalami cedera. Sebagai gantinya, Bernardo Tavares menempatkan Bruno Moreira yang posisi naturalnya sebagai penyerang sayap menjadi striker. Sulitnya pertandingan juga terlihat dari statistik pertandingan di mana Persebaya penguasaan bolanya hanya mencapai 37%. Begitu juga dalam menciptakan peluang, Persebaya hanya menciptakan 3 kreasi peluang, sementara Persib tercipta 8 peluang. Begitu juga catatan menciptakan tendangan di mana Persebaya hanya menciptakan 7 tendangan, 3 diantaranya mengarah ke gawang Persib, sementara Persib cukup mendominasi dengan 15 tendangan, di mana 7 diantaranya mengarah ke gawang Persebaya. Jalannya pertandingan cukup sengit di mana Persebaya sempat membuka keunggulan, namun Persib membalas 2 gol sekaligus membuat akhirnya Persebaya tertinggal beruntung. Di menit akhir Persebaya bisa menyamakan kedudukan melalui gol Rivera. Kemenangan atas Persib juga memantapkan posisi Persebaya di peringkat 5 klasemen sementara dengan poin 29, selisih 1 poin dengan Persita dan Bayangkara yang ada di bawahnya dengan sama-sama koleksi 28 poin. Bernardo Tavares menyebut ada peningkatan permainan dari timnya dari laga-laga sebelumnya, di mana 3 pertandingan terakhir Persebaya memang sudah bermain tanpa striker murni. Ia berharap hasil ini menambah kepercayaan diri pemain menatap laga-laga selanjutnya, di mana laga berikutnya Persebaya akan tandang ke markas Borneo FC. Berikut laporannya rekan Justina. Informasi Anda rekan Khairul Amin, wartawan Harian Surya. Selamat bertugas kembali. Kita berjumpa kembali di sesi kedua. After press conference dari Super League, pertandingan Persebaya menghadapi Persib Bandung yang berakhir dengan kedudukan 2-2. Sudah hadir perwakilan dari Persebaya, Coach Bernardo Tavares, dan perwakilan pemain Tony Firmansyah. Coach, maybe you want to give some komentar for today match. Selamat malam. First, I want to say terima kasih for the supporters that come. Fantastic, amazing environment. Was the extra energy today from outside to inside for the players. As you saw, you want to translate? Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter yang datang. Fantastik, atmosfer yang sangat luar biasa yang fantastik seperti yang kalian lihat, mencoba pemain di dalam dan di luar lapangan. As you saw, in this moment we have many players injured. Seperti yang kamu lihat di momen ini kita punya banyak pemain yang harus cedera. We need to play with players that are not training on these positions or not playing on these positions. Kita harus bermain dengan pemain yang tidak di posisinya dan harus bermain di posisi yang lain. But the players show good attitude, the team show good attitude.
The first goal of Persib was a fantastic goal. Shoot outside. We have some mistakes there, but we need to work on this. I think we create many chances. Also, Persib create many chances. Ya, saya memuji performa dari tim bagus. Gol pertama saya Persib adalah gol yang fantastik dari luar kotak. Terus tadi coach juga mengatakan bahwa itu sangat dari tim kita dan tapi kita punya banyak. Our second goal, offensive transition, I think was good. Gol kita ofensif transisi saya pikir itu sangat bagus. After we try to press, we try to go up, but sometimes we want, but the legs cannot. And was what I feel today on the last minutes. I tried to push the team to go up, but it was difficult. And in the other side was a strong opponent. Ya, gol kedua itu ofensif transisi sangat bagus dan selalu kita berusaha ngepres dan membantu press tapi kondisinya tidak kurang maksimal sehingga The positive thing that was good today was that we scored 2 goals against one team that too much time not considered 1 goal. We scored 2 goals. The negative thing I think was I think we can on the goals that we suffered we can do better. Let's go to try to work. But I cannot say nothing to the attitude of the players because with many situations that we cannot control, and they show a fantastic attitude. And I think this attitude was because the supporters come to the stadium and support the team. Terima kasih. Okay. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bonek dan Bonita yang telah hadir langsung ke stadion. Tentunya ini bukan hasil yang kami inginkan dan next game semoga kita mendapatkan 3 poin. Oke, terima kasih.